Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar matematika bersama kami. Pada kali ini kami akan membahas materi limit fungsi aljabar, materi yang insya Allah mudah dipahami. Kenapa kok bisa mudah dipahami? Pertama-tama setelah kalian niat belajar, kita harus menanamkan sisi positif untuk memindset pikiran kita agar kalau kita mempelajari itu mudah masuk, dan kalau kita optimis kita bisa, insya Allah kita juga akan bisa beneran. Jadi sesuai dengan mindset kita akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan usaha kita. Langsung saja kita masuk ke materi limit fungsi aljabar. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu arti dari limit itu sendiri. Limit artinya adalah batas. Apabila dalam lingkup matematika dapat diartikan menjadi menuju suatu batas. Jadi misalkan saya memiliki suatu garis bilangan X positif ya, ini misalkan saya memiliki batas 3. Nah, nilai menuju batas atau nilai menuju 3 ini dapat kita ketahui, misalkan ini 4. Menuju batas dari kanan bisa kita artikan ini adalah 3,5 nilainya, atau bahkan yang mendekati yaitu 3,01 atau bisa juga 3,001 itu adalah nilai yang menuju batas, yaitu menuju 3. Apabila ingin mencari nilai menuju batas yaitu menuju 3 ini dari sebelah kiri, artinya ini adalah angka yang lebih kecil yaitu 2. Misalkan menuju batas adalah 2,5 atau yang lebih dekat adalah 2,99 atau 2,99. Yang paling dekat dengan 3 itu adalah yang disebut dengan nilai menuju suatu batas. Seperti itu. Selanjutnya kita dapat mengetahui limit sendiri terdiri dari suatu fungsi. Limit terdiri dari suatu fungsi fungsi f(x) dan terdiri dari x sebagai batasnya. Jadi dapat kita rumuskan apabila ingin mencari limit adalah limit x mendekati a f(x) sama dengan hasil limit. Jadi cara bacanya adalah limit x mendekati a atau limit x menuju a fungsi x sama dengan hasil. Jadi lim ini adalah menandakan limit dan x adalah batasnya, a adalah bilangan nyata, sedangkan f(x)-nya adalah fungsi limit. Ini adalah rumusnya. Masuk ke contoh. Yang nomor 1, misalkan saya memiliki sebuah limit atau ingin menentukan sebuah nilai limit x mendekati 7 dengan fungsi 3x dikurang 10, maka kita mengerjakannya caranya adalah dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai x dengan 7. Karena di sini adalah x menuju 7 atau mendekati 7, maka kita ganti saja nilai x-nya dengan 7, yaitu 3 kali 7 dikurang 10. Maka 21 dikurang 10 sama dengan 11. Inilah hasil dari contoh nomor 1. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Apabila saya memiliki bentuk limit yang mengandung akar, yaitu limit x mendekati 4 akar 2x ditambah 1 dikurang 3x dibagi x kuadrat ditambah x dikurang 2. Nah, karena nilai limit ini adalah sama seperti substitusi mengganti nilai x menjadi nilai bilangan asli, maka kita langsung saja memasukkan nilai x-nya. Berarti pertama-tama adalah akar 2 dikali 4 karena x-nya diganti 4 ditambah 1 dikurang 3 dikali 4. Selanjutnya adalah 4 kuadrat ditambah 4 dikurang 2. Jadi langsung dimasukkan atau langsung kita operasikan. 2 kali 4 adalah 8. 8 ditambah 1 adalah 9. Langsung saja ya. 3 kali 4 adalah 12. Selanjutnya 4 kali 4 adalah 16. 16 ditambah 4 dikurang 2 sama dengan akar dari 9 adalah 3. 3 dikurangi 12 dibagi 16 tambah 4 20 dikurang 2. Hasilnya adalah negatif 9 per 18 atau bisa kita perkecil menjadi 1/2.
negatif 1/2. Inilah hasil dari contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 3, misalkan saya mempunyai fungsi X atau mempunyai dua fungsi X, yaitu X ditambah 7 untuk X kurang dari 2. Nah, kalau ada soal seperti ini, biasakanlah untuk membaca dulu batasnya. X kurang dari 2. Kalau X kurang dari 2 artinya adalah bilangan sebelum 2. Bisa dimulai dari 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ini adalah batas untuk X ditambah 7. Selanjutnya adalah fungsi X kuadrat ditambah 4X dikurang 3 untuk X lebih dari sama dengan 2. Yang perlu saya tegaskan di sini adalah lebih dari sama dengan 2. Karena ada sama dengan, maka 2 ikut menjadi suatu batas dari fungsi X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Jadi kalau kita mau nulis ini karena lebih dari, atau biasakan untuk nulis dari kiri ke kanan. Kalau kurang dari, untuk lebih memudahkan, kalian bisa menulis dari kanan ke kiri. Nah, jadi ini karena lebih dari sama dengan 2, otomatis 2-nya ikut. Berarti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini adalah batas dari fungsi X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 3. Selanjutnya, apabila saya ingin menentukan sebuah nilai limit X mendekati negatif 3, maka fungsi X-nya yang mana? Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian lihat dulu. Sudah batasnya sudah kalian tulis, dan kita kaji dulu X mendekati negatif 3. X mendekati negatif 3, berarti limitnya, batasnya adalah negatif 3. Lah, negatif 3 itu termasuk fungsi yang pertama atau fungsi yang kedua? Ini kurang negatif ya. Sudah jelas kalau kalian tulis seperti ini, negatif 3 termasuk dalam fungsi yang pertama. Berarti ini kita bisa kerjakan menjadi limit X mendekati negatif 3, fungsinya adalah yang atas karena negatif 3 adalah batas untuk fungsi X ditambah 7. Setelah itu kita substitusikan nilai X menjadi negatif 3, yaitu negatif 3 ditambah 7. Berarti negatif 3 punya hutang 3 dibayar 7, artinya adalah masih 4. Ini adalah nilai limit X mendekati negatif 3, X ditambah 7. Nah, saya memiliki contoh soal lain apabila dia mengandung akar sekaligus mengalihkan fungsinya. Selanjutnya, apabila saya ingin menentukan limit X mendekati 5 dari akar 3 Fx dikurang 5. Nah, apabila seperti ini, lihat dulu limitnya. X batasnya berapa? Batasnya 5. Kita lihat dari fungsi pertama dan fungsi kedua yang mengandung 5 yang berapa? Berarti kita memakai persamaan yang kedua. Jadi langsung saja kita tulis limit X mendekati 5, akar 3-nya biarkan, masukkan nilai fungsinya. X kuadrat ditambah 4X dikurang 3, dikurang lagi 5. Nah, karena limit X mengganti, atau bukan mengganti, X menuju atau X mendekati 5, maka setiap nilai X diganti 5. Jadi langsung saja 3 dikali 5 kuadrat ditambah 4 kali 5 dikurang 3 dikurang 5. Masuk 3 dikali 5 kuadrat adalah 25. 25 ditambah 4 kali 5, 20 dikurang 3 dikurang 5. Berarti ini adalah dikali 3, 25 ditambah 20 adalah 45. 45 dikali 45 dikurang 3 adalah 42, berarti ini 3 dikali 42 dikurang 5. Nah, langsung saja 3 kali 42 adalah 6. 126, berarti ini 126 dikurang 5 adalah akar dari 121, yaitu 11. Inilah hasil dari limit X mendekati 5, akar 3 Fx dikurang 5.
Nah, dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui cara menentukan limit apabila diketahui dua fungsi, yaitu fungsi pertama dan fungsi kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap di rumah saja, dan apabila pergi, gunakanlah masker. Terima kasih, stay safe. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe agar channel kami semakin berkembang dan kami akan semakin belajar lebih baik dari kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.